Shalom Pak Pendeta Nusremas. Shalom. Ya, jumpa lagi kita dengan saya Marulitua Silaban dari Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Saat ini adalah saatnya kita mendengarkan nasihat dan arahan dari seorang tokoh Kristen yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Nusremas STH. Beliau adalah mantan ketua PGLI, ketua umum PGLI selama 2 periode, dan saat ini masih menjabat sebagai ketua MPO daripada PGLI itu sendiri. Bersama dengan saya ada juga Bapak Iman Huta Barat selaku Sekretaris Jenderal Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Ya, pemirsa, untuk mengetahui pesan, nasihat, dan Bapak Pendeta Dr. Nusremas kepada relawan-relawan yang telah mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu, secara khusus relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran bertemu dengan Pak Pendeta Dr. Nusremas. Kita sapa saja. Ya, sekali lagi Pak Pendeta Dr. Nusremas, Shalom dan selamat Natal Pak Pendeta. Salam hormat dari relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran untuk keluarga Pak Pendeta Dr. Nusremas, dan juga kepada pemirsa, selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2025. Ya Pak Nus. Ya, setahu kami dan tentunya Pak Nusremas bukan hal yang baru lagi di dalam pelayanan, bahkan juga di dalam memberi dukungan dan doa kepada pemerintahan yang ada. Kami sebagai Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran yang telah ikut mendukung dan mensukseskan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 yang lalu, yaitu pasangan Capres nomor 2 Prabowo Gibran, Bapak Pendeta Dr. Nusremas, kami sebagai relawan ingin mendapatkan saran dan masukan dan pesan penting untuk kami JDI di dalam mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Boleh disampaikan pesan dari seorang tokoh Pak Nusremas, Pak Pendeta Dr. Nusremas kepada kami relawan. Baik, saudara sekalian, Shalom. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita sekalian. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup ini kita dapat dipakai di mana-mana. Saya bersyukur pertama kali ketemu Pak Prabowo itu makan malam, diundang makan malam di hotelnya di Kebayoran tanggal 28 Maret tahun 2013. Disitulah kami berkenalan dan ada pertanyaan penting dari beliau. Sementara makan malam, beliau izin bertanya, "Pak Pendeta, saya ini jenderal, saya ini orang kaya, saya ini bisa hidup di mana saja." Disebutkan dari Amerika Latin sampai Australia. Tapi ada satu pertanyaan dalam diri saya, what is life? Apa arti hidup? Dan puji Tuhan, saya sementara dia ngomong, saya berdoa supaya Tuhan berikan saya kemampuan untuk menjawab. Dan saya langsung menjawab, Pak Prabowo, hidup ini punya 3 dimensi. Yang pertama, life is a test. Hidup ini adalah sebuah ujian. Semua yang lahir ke bumi yang dinantikan oleh ibunya, keluarga, dan dokter ialah suara tangis. Welcome to the real world. Tapi yang kedua, life is a trust. Kita masih hidup hari ini karena kepercayaan dari Tuhan. Dan yang ketiga, life is temporary assignment. Penugasan sementara. Kalau sudah habis waktu dipanggil pulang. Nggak ada yang bisa berpanjang. Betul. Dan saat itu Prabowo itu sepertinya dia menemukan jawaban.
atas pertanyaannya selama ini. Saya terus diajak mendampingi beliau dalam penerbangan ke seluruh Indonesia, dari Medan sampai ke Papua. Semua, tiap kali mau berangkat selalu saya dihubungi. Kita ketemu di Halim, dan di jet pribadinya itu sudah disiapkan. Tempat VIP itu hanya untuk Prabowo dan saya. Puji Tuhan, banyak hal kita bisa percakapan dalam interaksi personal dan doa dan seterusnya. Tapi kemudian dia maju, gagal lagi dan gagal lagi. Pada akhirnya tahun 2004, tahun 2024 ini dia berhasil jadi presiden. Walaupun umurnya sudah lanjut. Betul, Pak Pendeta. Sudah 70-an, di atas 70. 73. Tapi tetap punya spirit yang tinggi untuk berbuat sesuatu, karena itu adalah kerinduan dia dari masa muda. Untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, bagi teman-teman sekalian dari JDI ya, Jaringan Damai Indonesia, untuk Pak Prabowo dan Gibran, saya bersyukur bahwa kita telah melakukan porsi kita dengan baik. Istilah saya yang sangat saya suka, we do our best and God will do the rest. Kita sudah lakukan porsi kita dengan baik dan biarkan Tuhan menyempurnakan. Jadi sambil kita jalan, hari-hari ini kita tahu Pak Prabowo begitu sibuk, sangat-sangat sibuk. Usianya bertambah, kesibukannya lebih bertambah lagi. Dan saya mau mendorong teman-teman sekalian untuk lebih banyak mendoakan Pak Prabowo di dalam tugas yang baru sebagai presiden ke-8-nya. Betul, Pak. Presiden ke-8, maka beliau saya katakan beliau adalah 08 kan. Predikatnya beliau itu kan 08. Iya. Presiden ke-8 yang juga menyebut identitasnya itu dari dulu adalah 08. Jadi kita doakan supaya dia berhasil. Kalau dia berhasil, sebenarnya kita kelompok diri ini ikut bersyukur bahwa keberhasilan beliau hari ini karena Tuhan telah memakai kita. Ada peran kita yang penting mendoakan, mengkampanyekan, sehingga akhirnya dia berhasil. Puji Tuhan. Dan saya yakin tiap orang itu, tiap kelompok itu punya porsi. Tuhan akan memberkati. Caranya bagaimana? Kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Pada waktunya, lambat atau cepat, Tuhan akan menunjukkan perhatiannya dan kasih sayangnya kepada kita. Karena itu saya mendorong saudara rekan-rekan sekalian untuk tetap pada poin penting. We do our best and God will do the rest. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Nusremas, luar biasa pesan moralnya Pak Pendeta. Jadi ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya sebetulnya lakukan yang terbaik, hasilnya serahkan sama Tuhan. Begitu Pak Pendeta ya. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin berkaitan dengan hal itu juga Pak Pendeta. Ini untuk diketahui oleh pemirsa bahwa Pak Pendeta Dr. Nusremas ini secara tertulis tidak masuk dari penasehat dari JDI. Secara tertulis tidak. Tapi sejak dari awal bahwa Pak Pendeta Nusremas ini adalah di belakang layar daripada JDI Pro Gibran. Begitu ya Pak Pendeta ya. Jadi terima kasih Pak Pendeta.
doa dan dukungan nasihat yang sudah disampaikan selama ini, puji Tuhan, terus kita bisa maknai itu dan kita terjemahkan di lapangan. Ya, untuk pemirsa, tadi Pak Pendeta Nus Remas sudah menyampaikan lakukan yang terbaik. Pak Nus, ini mohon nih, JDI sebagai relawan merupakan salah satu replika dari berbagai relawan, dari berbagai segmen, dari berbagai latar belakang, mempunyai kerinduan dan spirit yang sama, bahwa betapa sebetulnya JDI ini, relawan-relawan ini mendapat ada feedback komunikasi yang wajar lah dengan, katakanlah, untuk dengan apa, kalau kita kemarin itu kan pada masa kampanye itu kita bisa berkomunikasi, bahkan kita pernah bertemu dengan baik di TKN maupun dengan Pak Hasim dan semua elemen-elemen yang sungguh-sungguh ring satu ada di bagian dari Pak Prabowo. Nah, setelah Pilpres ini ada keinginan sebetulnya relawan-relawan yang belum di apa ini ya, ada terputus komunikasi Pak Nus, termasuk salah satu dengan JDI misalnya, dan juga relawan-relawan yang lain, untuk bisa mungkin pesan pentingnya untuk kita bisa berkomunikasi ulang kembali dengan baik dengan ring satu atau dengan TKN ataupun dengan termasuk dengan Pak Hasim, guna mengkomunikasikan kesiapan dan kesediaan daripada para relawan ini untuk bersama-sama mensukseskan program pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu program Asta Citanya, dan juga mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin ada pesan spesial dari Pak Pendeta Dr. Nus Remas sebagai penasihat daripada relawan JDI Prabowo Gibran. Ya, jadi kembali lagi, poin penting bagi saya, kapan saja we do our best and God will do the rest. Tetap pada posisi kita lakukan yang terbaik. Dan saya yakin dan percaya Pak Presiden Prabowo di tengah-tengah kesibukan, Tuhan akan ingatkan dia, oh saya ada seperti ini hari ini karena Tuhan telah memakai orang lain. Tuhan pasti akan ingat, dan dia juga pasti akan berbalik dan melihat kembali siapa-siapa yang telah Tuhan pakai untuk menolong dia maju. Nah, itu yang saya alami. I do my best, dan nanti Tuhan yang akan mengatur dalam banyak hal. Saya 52 tahun pelayanan, itu enjoy aja, dan Tuhan mengatur. Susah senang tetap senang, itu salah satu moto saya penting, bahwa waktu Tuhan pasti akan tiba. Kapan? Hari ini, besok atau lusa, tahun depan, kapan? I don't know, but I trust. Saya tidak tahu, tapi saya percaya. Jadi kita akan tetap berkonsultasi, berkomunikasi. Mudah-mudahan ada waktu. Tapi sekarang ini kan hari-hari ini saya lihat di televisi Pak Prabowo dan semua staf, semua tim, termasuk Pak Hasim, itu dalam keadaan sibuk yang sangat tinggi. Karena menteri-menteri diangkat masih banyak dan itu tidak mudah. Karena untuk menyatukan mereka, mengarahkan mereka ke depan, berjalan bersama, itu juga tidak mudah. Dan ada hal-hal yang mau dibuat oleh Prabowo, seperti masalah korupsi dan lain-lain. Itu juga tidak mudah. Kita doakan dan kita dukung supaya lebih baik, dan pasti waktu Tuhan akan tiba untuk itu. Amin, Pak Pendeta. Ya, jadi saya yakin itu. Karena apa yang baik yang kita buat itu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Amin. Pada waktunya, seperti pohon ditanam,
waktunya dia akan berbuah. Kalau belum berbuah jangan dipaksakan. Baik, Pak Pendeta. Ya, selamat berjuang. Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Pak Pendeta, kami sudah tangkap dan luar biasa pesannya, yakin dan percaya Tuhan punya waktu, punya cara. Dan tentunya Pak Pendeta, melalui perjumpaan kita ini kami sangat yakin semuanya Tuhan pakai atur dengan baik, termasuk Pak Pendeta Nus yang menjadi bagian daripada relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Tentunya kami mendoakan tetap sehat, umur panjang, yang juga merupakan bagian daripada untuk bersama-sama mewujudkan impian dan keinginan daripada